Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Qala Abu Isa hadza hadis hasanun sahih. Wa qala aidan rawahu Ibnu Majah, la darara wa la dirar. Amma ba'd, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-tayyibah wa nastamir yakni dirasatana fil mawdu' fiqhil muamalah. Wa fi hadzal yaum al-mubarak insyaallah taala sanabahas yata'allaq bil uqud khasatan yakni fi aqdil mudarabah wal musyarakah wal muzara'ah wal muhabarah wal akhir yakni al musaqat. Ana sa'idun jiddan hadal yaum limadha li anna fi hadal yaum al mubarak yakni sanadrus yata'allaq bi dinina khasatan yakni fi qismil muamalah al-iqtisad al-islamiyah wa kama arafna yakni al-muamalah fil iqtisad al-islami hadhihi min dinina limadha li anna qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Nam al-kafah fi hadhihi al-ayah bimakna laisa faqat fil aqaid awil aqidah awalan masalan aidan yani fil ibadah lakin fil muamalah. Idzan labudda alaina nahnul muslim yakni bil muamalah yaumiyah kama yakni syara Allahu fi kitabihi wa aidan fi sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa manhajil ulama. The first, let's thank to our God Allah subhanahu wa ta'ala. He is Lord of the world, Lord of the universe, and peace and praise and salam to be constant to the true idol, the last messenger, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all companion, all followers until to the dawn day. Okay, brother and sister, thank you very much for your attention today. Inshallah ta'ala, we will talk and we will discuss about a part of our religion, a part of Islam as our deen. As you know that the muamalah or Islamic economic, this is the part of our religion. Islam is not only about the spirituality, religiosity, aqidah, but we talk about muamalah, iqtisad, business, accounting, and other yakni mada tusamma bi al muamalah. Namely maybe Islamic finance, Islamic economic, Islamic business, and other term in Islamic economic of course. Terima kasih teman-teman semuanya di program studi
Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Saya tersanjung sekali hari ini bisa masuk di kelas besar ini ya. Ini jadi sangat-sangat besar, luar biasa nih ya. Ada 70 atau 69 mahasiswa. Ya, saya diberikan amanah oleh Kaprodi dan juga oleh dosen pengampu ya untuk mengisi kelas besar ini, dan di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan akad-akad, yaitu pertama adalah mudorobah, kemudian musyarakah, kemudian akad-akad di dalam pertanian. Di sini biasanya itu ada 3, ada muzaraah, ada muhabarah, ada musaqah atau musaqat. Nah, ini menurut saya sangat penting ya kita bahas, dan tentu saja awalnya adalah kita harus memahami dulu tentang ya definisi ataupun hakikat dari akad tersebut. Nah, setelah mengetahuinya baru nanti kita bisa kembangkan, we can develop for example for mudharabah, musyarakah. As you know, we have today musyarakah, musahama, musyarakah, mutanaqisah, and other contracts in Islamic perspective of course ya. Jadi kita nanti belajar bukan hanya dari sisi tekstualnya, tetapi juga nanti ada kontekstual, dan juga kita korelasikan dengan bisnis baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Nah, kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali ya teman-teman semuanya, review terkait dengan muamalah ataupun juga ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 275. Nanti kalau mahasiswa ekonomi syariah harus hafal nih ya. Ayatnya panjang, mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Nah, baru muncul di sini wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, konteksnya tentu saja di sini adalah tentang bagaimana jual beli dengan riba so difference ya, berbeda sekali ya. Kemudian kita juga diingatkan, ini lebih spesifik, ada 2 ya yang sama, itu pertama di Al-Baqarah 188 dan juga An-Nisa 29. Ini terkait dengan ya ketika seseorang itu melakukan kerjasama itu terkadang ya, kalau di dalam riwayat bahkan dikatakan ya, di ayat Al-Quran juga dikatakan bahwa aksara syarika ini yatahana ala akhihi ya, kebanyakan orang yang bersyirikat, orang yang kerjasama itu sering sekali mereka itu apa ya, ya tadi zolim, artinya itu tidak, atau khianat gitu ya, tidak jujur dengan rekan ataupun mitra bisnisnya dalam konteks sekarang. Sehingga kita diingatkan dalam surat Al-Baqarah dulu ya, biar berurutan ya, 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil, wa tudlu biha ilal hukam, kemudian ya dengan apa, membawa urusan harta itu ya, melaporkan harta itu kepada hakim, litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism ya, agar dia itu bisa memakan, mengonsumsi, mengambil harta orang lain dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun ya, dan padahal kalian mengetahuinya. Jadi di Al-Baqarah 188 ini konteksnya sebenarnya ketika seseorang itu melakukan kerjasama ya, topik hari ini kita tentang kerjasama gitu ya, maka ada orang-orang yang kemudian apa, dalam kerjasamanya itu dia berkhianat gitu ya, sehingga kemudian melaporkan ke hakim, berarti dalam konteksnya adalah ke pengadilan gitu ya, ke pengadilan, ke agar apa, agar dia bisa mengambil harta orang lain padahal dia itu mengetahuinya, kecurangan ya. Nah, kemudian secara lebih spesifik di surat An-Nisa ayat ke-29 kita juga diingatkan lebih spesifik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, janganlah kalian itu memakan, mengonsumsi, menggunakan amwalakum. Pertama itu sebenarnya harta kalian, nanti harta kita dulu tuh nggak boleh dikonsumsi dengan cara yang batil. Maksudnya bagaimana? Menggunakan harta itu, ya, memanfaatkan harta itu pada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bainakum, di antara kalian, artinya kita tidak boleh memakan harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil. Ya, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini bahwa al-batil fi hadhil ayat bimana as-sariqa al-haraba ar-riba wa yani kullu aqdil haram. Jadi
Al batil, kata-kata batil di sini itu adalah kalau terjemahannya itu kan ya batil gitu ya. Batil itu adalah akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tadi misalnya mencuri, ya naudzubillah, merampok, atau mungkin ya zaman sekarang ya korupsi gitu ya, mukhtalis, ikhtilas gitu ya, atau mungkin juga gulul bahasanya. Pokoknya korupsi itu adalah bagian dari larangan ayat-ayat ini ya. Kemudian ada lanjutannya, illa antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali dengan jalan tijaroh ya, perniagaan, ada kerjasama antarodin minkum, dengan ya suka sama suka, artinya saling ridho. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Saya mengutip pendapat dari Profesor Dr. Din Hafiduddin MS ya, beliau mengatakan bahwasanya ayat wala taqtulu anfusakum, kalau kita korelasikan dengan ayat sebelumnya atau dengan kalimat di ayat ini sebelumnya, maka wala taqtulu anfusakum itu janganlah kalian itu ya membunuh diri kalian juga, dan juga membunuh saudara-saudara sesama muslim itu dengan dari sisi ekonominya ya, sehingga nanti kalau kita itu sebaiknya betul-betul ya menjadikan ekonomi ini ya, selain juga dia sifatnya kalau zaman sekarang itu, kalau Pak Kiai Ma'ruf Amin menyebutnya dengan ekonomi inklusif gitu ya, tetapi yang lebih utama itu adalah bagaimana agar ya masyarakat muslim itu juga berdaya. Maka wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri kalian, jangan membunuh juga perekonomian kita sendiri, perekonomian saudara kita, dan perekonomian tentu saja bangsa dan negara Indonesia. Nah ini penting nih, jadi belilah produk-produk Indonesia. Benar ini seperti ya, innallaha kana bikum rahim, maksudnya Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Nah kemudian kita juga diingatkan dengan hadis dari Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi, ini terkait spesifik dengan kerjasama. Asulhu jais bainal muslimin, jadi perdamaian itu dapat dilakukan antara kaum muslim kecuali illa sulhan harrama halalan au akhalla haraman, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, nggak boleh ya. Nanti dalam kerjasama jual beli juga nggak boleh, misalnya naudzubillah ya jual beli narkoba gitu, atau kerjasama untuk korupsi bareng-bareng gitu ya, walaupun saling ridho ya nggak boleh, karena itu adalah jelas-jelas itu adalah haram ya. Kemudian ada kata-kata wal muslimuna ala syurutihim ya, setiap muslim itu terikat dengan syarat-syaratnya. Dalam hal ini adalah dalam ketika melakukan kerjasama gitu ya, dalam melakukan kerjasama itu nanti syarat yang sudah ditetapkan itu harus dipenuhi ya, jadi jangan sampai syaratnya itu dilanggar. Illa syartan haraman halalan atau illa syartan harrama halalan atau ahalla haram. Jadi ketika kita melakukan kerjasama, transaksi bisnis, ekonomi gitu ya, maka dia harus boleh kita mengajukan persyaratan. Nah tetapi syaratnya juga jelas gitu ya, nggak boleh mengharamkan yang halal ya, atau menghalalkan yang haram ya. Nah ini adalah konteks dari riwayat Tirmidzi. Kemudian yang paling penting juga riwayat Ibnu Majah ini juga kata-kata atau sabda ya, firman dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu la dororo wala diror ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Berarti dalam konteks ini, dalam konteks akad transaksi ya, kita tidak menzalimi diri sendiri, apalagi juga menzalimi orang lain. Dalam artian itu tidak boleh ada khianat, tidak boleh ada unsur-unsur yang menjadikan rekan bisnis kita atau mitra bisnis kita yaitu mengalami kerugian gitu ya. Nah ini biasanya paling banyak sekali terjadi nih ya, makanya ekonomi syariah, ekonomi Islam itu hadir untuk agar ya jangan sampai meminimalisir lah, kalau tidak bisa menghilangkan gitu ya, meminimalisir, jangan sampai ketika kerjasama ya, mungkin kalau saya sendiri kerjasama itu kayaknya udah sering sekali gitu ya, jadi kadang itu beberapa kali gitu ya, memang kadang rekan bisnis itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dari mulai yang tidak jujur dalam laporan keuangan, kemudian juga ada juga yang kemudian dia pergi gitu, nggak ada kabar sama sekali gitu ya, kemudian pinjam uang dan lain sebagainya, banyak lah gitu ya. Nah ini kita bisa sharingkan. Nah, kalau di DSN MUI kita ingatkan ya, jadi dalam Islam itu pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga boleh menggunakan ijma, qiyas, istihsan, istishhab, kemudian juga maslahah, syar'u man qablana, qaulu sahabi, kemudian juga saddu dzari'ah, kemudian al-urf gitu ya. Nah, di sini ada kaidah fiqhiyah. Nah, ini bisa diingat nih, yang paling gampang, dan saya yakin mahasiswa di program studi ekonomi syariah ini hafal ini ya. Ada 3 jenis dari kaidah ini. Yang pertama adalah al-aslu fi syuruti fil muamalati al-khillu wal ibahatu illa bid dalil. Ya, jadi hukum asal menetapkan syarat
dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini yang pertama. Yang berikutnya ada al-aslu fil muamalati al-khillu wal ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah. Yang lainnya juga hampir sama. Al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadullu dalil ala tahrim. Jadi hukum asal dalam muamalah, dalam ekonomi, dalam masalah keduniaan itu adalah boleh ya, selain hal yang tentu diharamkan oleh nas syar'i ya, kecuali yang yang ada dalil yang melarang. Artinya gini aja, gampang ya, insya Allah sudah hafal semuanya tuh. Jadi ekonomi, bisnis, keuangan, masalah keduniaan itu semuanya itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berbeda ya, opposite dengan masalah ibadah. Kalau dalam ibadah itu al aslu fil ibadati haramun illa madalla dalil alal amal. Jadi kalau dalam muamalah, dalam ibadah itu tidak boleh ya melakukan ibadah kecuali ada contohnya. Tapi kalau muamalah itu bebas kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari sini kita akan belajar bersama terkait dengan mudharabah, musyarakah, mukhabarah, musaqqat, dan juga satu lagi yaitu mukhabarah, yang musaqqat, muharabah, muzara'ah, dan musaqqat tadi ya, di akad-akad pertanian. Baik, kita mulai dari kata-kata mudharabah. Jadi mungkin saya agak sedikit lecturing ya, lebih kurang sampai jam 2 lah ya. Setelah itu nanti 40 menit saya berikan untuk tanya jawab. Tapi nanti kalau penasaran banget pengen langsung nanya, boleh juga gitu ya, boleh juga. Baik, kita mulai dari at-ta'rif al-mudharabah. Nah, kama arafna yakni al-mudharabah hadhihi al-kalimat minal doroba yadribu dorban, ya kan? Jadi al-mudharabah ini cara bahasa dari kata darib ya, fadribu ya, dari kata-kata memukul ataupun berjalan. Wa akharuna yuqatiluna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yadribuna fil ardi yuqatiluna fi sabilillah, dan seterusnya. Kata-kata yadribu itu artinya bisa berjalan ataupun memukul ya. Jadi kalau orang zaman dulu ketika mereka dalam perjalanan gitu ya, mereka kan kalau jalan itu pasti menghentakkan kakinya gitu ya, jalan. Nah, itu adalah asal katanya dari doroba, yadribu dorban. Jadi al-mudharabah. Lakin yakni fi tarikh kama arafna indana yakni mada istilahain al-awwal al-mudharabah wasani al-muqarradah. Jadi nanti kalau dalam khasanah klasik itu mudharabah itu ada dua, ada mudharabah, ini adalah biasanya digunakan oleh penduduk Hijaz, kemudian ada muqarradah, itu yang biasa digunakan oleh penduduk Kufah. Ya, sekarang kita sebut saja antara Saudi Arabia dengan wilayah-wilayah di mana ya, Suriah, Iran, Irak gitu ya. Jadi mudharabah dengan muqarradah itu dia sinonim sama. Tapi yang familiar kalau di kontemporer sekarang itu adalah mudharabah. Nah, ini jadi gampang ya, bahasa Arabnya nanti boleh dicari ya, nanti di buku saya juga ada. Mudharabah itu adalah akad kerjasama antara dua orang pemodal dan pengelola. Nanti berarti ada mudharib dan juga ada sahibul mal, dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola ya. Jadi nanti ada mudharib, dia adalah yang mengelola, kemudian ada sahibul mal, sahib berarti pemilik mal, berarti harta. Sahibul mal berarti dia itu adalah pemilik harta atau pemodal atau investor ya. Berarti dalam hal ini lebih simpelnya bahwa mudharabah itu adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal gitu ya, atau mudharabah gitu, atau mudharib gitu ya, dengan pengelola. Mudharib itu pengelola dengan sahibul mal, seperti itu ya. Jadi mudahnya seperti itu. Sekali lagi ini, jadi akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak. Sebenarnya nggak mesti orang ya, bisa jadi pihak ya, perusahaan. Jadi akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu dari mereka sebagai sahibul mal, pemilik harta, investor, pemodal, dan yang lainnya adalah sebagai mudharib, sebagai pengelola usaha. Nah, simpel ya, sangat-sangat mudah sekali. Nah, kemudian dasarnya apa ya? Jadi sumbernya apa? Apakah betul di dalam Al-Qur'an itu ada ya? Nah, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Ini yang ikhwan, yang laki-laki udah sering banget denger ini ya. Sering denger sekali di setiap hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun ya.
apabila telah ditunaikan sholat Jumat. Jadi kalau kita sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, ya. Kemudian wabtahu, carilah fadlillah, wabtahu min fadlillah, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian tuflihun, falah, ya, beruntung, ya. Jadi banyak sekali tafsir dari ayat ini, ya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya fantasyiru fil ard itu adalah tadi yabtaghuna min fadlillah, ya, atau mencari rizki. Dalam hal ini tentu saja konteks yang paling relevan pada masa itu adalah berdagang, ya, berdagang. Nah, dagang tentu saja tidak semua dagang itu punya sendiri, ya, seperti misalnya Sayyidah Khadijah gitu, ya, beliau sebagai sahibul mal, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai mudorib, ya, sehingga ayat ini sangat relevan dengan bagaimana akad kerjasama mudorobah, ya. Kemudian yang menarik juga saya boleh tambahkan bahwa di sini kata-katanya itu adalah fantasyiru fil ard gitu, ya. Jadi fantasyiru fil ard, padahal konteks itu adalah di Mekah, di Madinah gitu, ya. Mestinya fantasyiru masalahnya nih fil Kufa, fantasyiru fil Yaman, fantasyiru masalahnya nih fil Hijaz. Ternyata konteksnya itu adalah fantasyiru fil ard, ya. Jadi bertebaranlah kalian di muka bumi. Nah, konteksnya kalau di Indonesia ini berarti, ya, kalau kita mau bisnis gitu, ya, jangan bisnis cuma di Jakarta, cuma di misalnya Bogor, di Bekasi, janganlah, harus internasional gitu. Misalnya kita tuh bisa ke Malaysia, ke KL, ya, bisa ke Singapura, bisa ke Hong Kong, bisa ke New York, bisa ke misalnya itu ke mana tuh Manhattan gitu, ya, bisa ke Aussie, ke New Zealand gitu. Jadi harusnya businessman ataupun juga pengusaha muslim itu dia harus betul-betul bisa fantasyiru fil ard. Jadi jangan hanya di Indonesia saja gitu, ya. Nah, ini dalam konteks tentu saja sekarang ini. Nah, kemudian yang berikutnya di surat Al-Baqarah 198 ini juga menarik, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum, ya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki, ya, hasil perniagaan dari Rabbmu, ya. Kemudian faida afattum min arafatin fadkurullaha indal masy'aril haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Jadi surat Al-Baqarah 198 ini sebenarnya kebolehan untuk, ya, tentu saja tadi yabtaghu min fadlillah atau tabtaghu fadlam min rabbikum. Dalam konteks ini adalah tentu berdagang tadi itu, ya, ya, bisnis lah, usaha gitu, ya. Kenapa? Karena kalau haji sudah selesai, ya boleh kita jualan gitu, ya. Nah, memang konteksnya seperti itu. Kemudian yang menarik nih hadis dari Ibnu Majah yang sangat relevan dengan pembahasan hari ini tentang akad kerjasama, yaitu dikatakan salasun fihinal barokah. Ada 3 hal, ya, yang di dalam itu ada keberkahan, ya, al khairu katsir kalau berkah itu, ya. Yang pertama keberkahan itu al bai ila ajal. Apa itu? Ya,